Assalamualaikum saudara, kabar Siak kembali hadir menyampaikan beragam informasi menarik. Bersama saya Cahya Ici, inilah kabar Siak selengkapnya. Saudara, jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak, aparatur sipil negara dan penghulu se-Kabupaten Siak lakukan ikrar netralitas Pilkada serentak tahun 2020 secara virtual. Saudara, ikrar netralitas aparatur sipil negara dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak berlangsung di area kantor Bupati Siak, diikuti oleh seluruh ASN dan penghulu. Pengambilan ikrar dipimpin oleh Camat Sungai Mandau Yuda Rajasa. Ikrar netralitas ASN dan penghulu se-Kabupaten Siak dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020. PJS Bupati Siak menghimbau kepada pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak agar tetap netral dalam pilkada dan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Pasti kita tetap melaksanakan tugas kita dan fungsi kita sebagai pelayan masyarakat dan abdi masyarakat. Kayak manapun tugas utamakan. Kalau masalah yang pilkada kan sudah disampaikan tadi sama Ketua KPU, haknya ada memang, cuman ketika sudah di bilik suara. Nah itu yang harus kita ajak kawan-kawan semua. Insya Allah kita hanya minta kawan-kawan untuk menjaga ini, menjaga diri juga. Karena utamakan tugas dulu, tugas kita melayani masyarakat. Sekarang masyarakat kita sedang ada masalah COVID, nah itu kita sama-sama untuk menanggulangi. Hal senada pun disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Siak bahwa penghulu dan ASN harus benar-benar netral, memiliki hak politik hanya di bilik suara untuk memilih siapa Bupati dan Wakil Bupati Siak. Dengan ikrar netralitas ASN dan penghulu ini merupakan momentum bahwa kita menunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Siak bahwa penghulu dan ASN se-Kabupaten Siak betul-betul netral. Karena memang sesuai dengan sumpah dan janji bahwa ASN dan penghulu itu adalah netral, tidak memihak dan tidak berpolitik praktis. ASN dan penghulu memiliki, termasuk penyelenggara ya, memiliki hak politik hanya di dalam bilik suara. Di dalam bilik suara pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, disitulah kita menyampaikan hak politik kita. Cara nyata untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang sudah kami tetapkan. Dalam ikrar tersebut menyatakan bahwa ASN dan penghulu agar menghindari konflik kepentingan, tidak memihak kepada pasangan calon tertentu, dan menggunakan media sosial secara bijak, serta menolak politik uang dan segala jenis pemberian. Reporter Mesaro, kameramen Sahmijul mengabarkan. Saudara, penjabat sementara Bupati Siak Indra Agus Lukman ikuti persiapan pembentukan Pokja pencegahan COVID-19 pada Pilkada serentak tahun 2020 yang digelar Bawaslu Kabupaten Siak. Saudara, bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Siak, PJS Bupati Siak Indra Agus Lukman bersama dengan Ketua KPU Siak, perwakilan dari Kajari, Polres Siak, Kodim dan juga Satgas COVID-19 mengikuti rapat persiapan pembentukan Pokja pencegahan COVID-19 pada Pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak. PJS Bupati Siak Indra Agus Lukman mengharapkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak di tahun ini mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Indra Agus Lukman juga mengatakan hal ini harus menjadi perhatian serius dari semua tim sukses, simpatisan, juga pasangan calon peserta pilkada dalam setiap masa kampanyenya. Yang pasti protokol kesehatan, nah, baik itu pakai masker, pembatasan cuci tangan, dan juga masalah
physical distancing, jaga jarak. Saya yakin seluruh calon itu sudah paham dengan ketentuan yang berlaku dalam kondisi masa COVID kita sekarang ini. Penuhi itu, jadi kawan-kawan Panwas dan juga KPU, dan ini dalam hal pelaksanaannya kerjanya agak ringan, yang pasti juga mencegah yang namanya COVID ini. Selanjutnya, dalam kondisi masih maraknya penyebaran virus corona, protokol kesehatan yang telah ditetapkan harus benar-benar dijalankan oleh semua peserta kampanye agar pilkada bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa menyebabkan klaster baru penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, kita mengikuti instruksi dari Bawaslu RI sesuai dengan SE-nya Surat Edaran 0577. Kita diperintahkan untuk membentuk Pokja penanganan pelanggaran protokol kesehatan 19 ini. Karena kita semuanya bersepakat pilkada ini kan tidak ditunda lagi, tetapi harus diikutsertakan, dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat begitu. Untuk itu Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak pada hari ini membentuk Pokja penanganan pelanggaran begitu, di mana yang terdiri di 7 lembaga ini boleh dibilang ya, dari Bupati, kemudian Kapolres, Kajari, Kodim, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, satu lagi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Siak begitu. Muhammad Royani mengatakan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu kada apabila tim sukses maupun pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak mematuhi protokol kesehatan, maka Bawaslu berhak melakukan peneguran di tempat jalannya kampanye. Untuk itu kerjasama dari semua tim sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pilkada yang tertib, aman, lancar dan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Reporter Aisyah, kameramen Fahmi, tim liputan mengabarkan. Encik-encik dan puan-puan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tu tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tu pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Muhammad Royani mengatakan tugas dari Pokja penanganan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 ini yakni melakukan pengawasan dan teguran terhadap jalannya kampanye yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan masing-masing paslon Bupati dan Wakil Bupati Siak. Nanti jika ada pelanggaran di lapangan saat berkampanye, ada pelanggaran soal protokol kesehatan, maka pengawas lapangan di situ akan menyampaikan kepada Ketua Bawaslu, begitu, menyampaikan Ketua Bawaslu bahwasanya ada pelanggaran COVID, begitu. Maka Ketua Bawaslu akan menyampaikan kepada seluruh yang ada di Pokja di titik A dengan STTP sekian, nomor sekian yang diadakan oleh paslon sekian itu terindikasi adanya pelanggaran COVID, begitu. Kemudian pengawas lapangan yang di situ akan memberikan teguran baik lisan maupun tertulis. Jika teguran tertulis ini tidak diindahkan, maka petugas lapangan di situ bisa membubarkan kampanye. Ini ada timing ya, ada jarak 1 jam dari keluarnya surat teguran tertulis gitu. Setelah dikeluarkannya surat teguran tertulis 1 jam tidak diindahkan, maka pengawas lapangan di situ berkoordinasi dengan Pokja bisa membubarkan acara kampanye di situ. Begitu.
Saudara, Bawaslu Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh peserta Pilkada Kabupaten Siak untuk tetap mendukung dan menjalankan tahapan Pilkada ini dengan sebaik-baiknya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Bawaslu Kabupaten Siak sangat menghimbau kepada semua yang berkepentingan dalam Pilkada ini. Penyelenggara sendiri, Bawaslu KPU, dan para peserta, para pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, ayo kita sama-sama mendukung jalannya tahapan Pilkada ini dengan aman, dengan sehat, dengan nyaman, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, tidak ada hasutan maupun fitnah. Mari sama-sama semuanya melaksanakan kampanye dengan baik dan dengan sehat. Begitu, menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Saudara, Sekda Siak Dr. Andes Haji Arfan Usman ikuti kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN ke-4 yang dibuka langsung oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara serta diikuti oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Saudara, kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, didampingi Asisten 3, Kepala BKD, dan Kepala Inspektorat bertempat di ruang bandar kantor Bupati Siak secara virtual. Gerakan Nasional Netralitas ASN yang keempat ini merupakan kegiatan serial kampanye virtual yang sudah berlangsung sejak tanggal 30 Juni, 5 Agustus, dan 26 Agustus 2020. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto saat membuka langsung kegiatan GNN ASN keempat mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya bersama mewujudkan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, di mana netralitas ASN merupakan platform kebijakan reformasi birokrasi. Beliau menambahkan idealnya peran dan kewenangan ASN harus semakin diperkuat. Selain itu, kebijakan pemberian kewenangan eksekusi sanksi secara langsung kepada ASN tentu akan meningkatkan fungsi pengawasan semakin efektif. Terlebih, pelaksanaan pilkada diselenggarakan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dari program prioritas nasional, kita bersama perlu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh pegawai ASN di daerah pilkada masing-masing, terutama pada saat ini yang telah memasuki tahapan kampanye pasangan calon kepala daerah. Kegiatan ini sendiri diisi dengan diskusi panel oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPK Firly Bahuri, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan peneliti Sebior LIPI Profesor Siti Zuhroh. Tim Liputan Radio Pemerintah Kabupaten Siak dan Siak Televisi mengabarkan. Sementara itu, Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengajak untuk menjaga kesakralan prosesi demokratis Pilkada serentak tahun 2020. Kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN menjadi upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN di 270 daerah penyelenggara Pilkada tahun ini. Menurut Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin, penyelenggaraan Pilkada merupakan mandat konstitusi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam mengaktualisasikan hak konstitusional sekaligus menyampaikan aspirasi politik. Dalam sambutannya beliau mengajak untuk menjaga kesakralan demokratis Pilkada, yaitu dengan keterbukaan, akuntabilitas, integritas, dan netralitas dalam penyelenggaraan. Oleh karena itu, kesakralan prosesi demokratis Pilkada, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, integritas, dan netralitas dalam penyelenggaraan harus kita jaga agar tidak dikotori oleh hal-hal yang dapat merusak esensi dan sendi-sendi dasar demokrasi itu sendiri. Tim Liputan RPK Siak dan Siak Televisi mengabarkan.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam Lintas Beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Saudara, Gerakan Nasional Netralitas ASN keempat yang diselenggarakan secara virtual hari ini menyampaikan pesan-pesan KASN yang harus ditaati. Di antaranya, membangun pemahaman paradigma Undang-Undang ASN dan fokus pada kualitas kinerja di pelayanan publik. Saudara, kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN keempat yang diselenggarakan hari ini mengangkat tema ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri. Dalam kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN ini juga menyampaikan pesan-pesan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto. Pesan-pesan tersebut harus ditaati, yakni stop pelanggaran netralitas, bangun pemahaman paradigma Undang-Undang ASN, dan fokus pada kualitas kinerja pelayanan publik, menjalin sinergi pencegahan pelanggaran netralitas, kemajuan dan baik tindak lanjut PPK, serta dukungan penguatan kelembagaan KASN. Bangun pemahaman paradigma Undang-Undang ASN yang berbasis merit dan tetap fokus pada peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik. Jalin sinergi pencegahan pelanggaran netralitas melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, baik antar instansi pemerintah, LSM, masyarakat, komunitas, dan media massa. Kami berharap perhatian dan dukungan baik para kepala daerah selaku PPK untuk segera menindaklanjuti rekomendasi KASN. Sementara itu, KASN juga menghimbau agar seluruh penyelenggara pilkada dapat memberikan perhatian serta perlindungan kepada ASN yang bertugas menjadi pelaksana pada tahapan pilkada tahun ini, baik di KPU, Bawaslu Pusat sampai ke kecamatan, desa atau kelurahan, Kesbangpol, Satpol PP, serta unit kerja yang berhubungan dengan masyarakat. Komitmen melindungi ASN ini merupakan tanggung jawab moral untuk menyelamatkan dan menjaga kesehatan para ASN agar tidak menjadi problem klaster baru COVID-19 di setiap daerah penyelenggara pilkada. Tim Liputan, RPK Siak dan Siak Televisi mengabarkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Siak kali ini. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.